Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Indul Jarsia Bombor. Saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berkaitan dengan menghitung return dengan relative return. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita menghitung return dengan relative return, kita harus mengetahui capital gain dengan dividen yield-nya terlebih dahulu. Karena di sini capital gain dan dividen yield-nya belum ada, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita langsung saja pada menghitung capital gain. Oke. Rumus dari capital gain itu sendiri adalah harga saham pada tahun tersebut atau tahun yang dicari dikurangi dengan harga saham tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Oke, kita mulai menghitung capital gain untuk tahun 2012. Capital gain untuk tahun 2012 yaitu 1.780 dikurangi dengan 1.725, hasilnya sama dengan 55, dibagi dengan 1.725, hasilnya sama dengan 0,0319. Terus capital gain untuk tahun 2013 sama dengan 1.800 dikurangi dengan 1.780, hasilnya sama dengan 20, dibagi dengan 1.780, hasilnya sama dengan 0,0112. Terus capital gain untuk tahun 2014 sama dengan 1.850 dikurangi dengan 1.800, hasilnya sama dengan 50, kemudian dibagi dengan 1.800, hasilnya sama dengan 0,0278. Terus capital gain untuk tahun 2015 sama dengan 2.000 dikurangi dengan 1.850, hasilnya sama dengan 150, dibagi dengan 1.850, hasilnya sama dengan 0,0811. Terus capital gain untuk tahun 2016 sama dengan 2.150 kurang 2.000, hasilnya sama dengan 150, dibagi dengan 2.000, hasilnya sama dengan 0,075. Terus capital gain untuk tahun 2017 sama dengan 2.190 dikurangi dengan 2.150, hasilnya sama dengan 40, dibagi dengan 2.150, hasilnya sama dengan 0,0186. Terus capital gain untuk tahun 2018 sama dengan 2.250 dikurangi dengan 2.190, hasilnya sama dengan 60, dibagi dengan 2.190 sama dengan 0,0274. Oke, di sini kita sudah mendapatkan capital gain dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Sekarang kita masuk pada cara menghitung dividen yield. Rumus dari dividen yield itu sendiri adalah dividen tahun tersebut atau tahun yang dicari dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Oke, kita mulai menghitung dividen yield untuk tahun 2012. Dividen yield untuk tahun 2012 sama dengan 550 dibagi dengan 1.725 sama dengan 0,3188. Terus dividen yield untuk tahun 2013 sama dengan 570 dibagi 1.780 sama dengan 0,3202. Dividen yield untuk tahun 2014 sama dengan 600 dibagi 1.800 sama dengan 0,3333. Dividen yield untuk tahun 2015 sama dengan 610 dibagi dengan 1.850, hasilnya sama dengan 0,3297. Terus dividen yield untuk tahun 2016 sama dengan 620 dibagi dengan 2.000 sama dengan 0,31. Dividen yield untuk tahun 2017 sama dengan 650 dibagi dengan
2150 hasilnya sama dengan 0,3023. Terus yang terakhir, dividen yield untuk tahun 2018 sama dengan 670 dibagi dengan 2190, hasilnya sama dengan 0,3059. Oke, di sini kita sudah mendapatkan dividen yield dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Karena kita sudah mendapatkan capital gain dengan dividen yield untuk tahun 2012 sampai dengan 2018, sekarang kita lanjut pada menghitung return. Oke, rumus dari return itu sendiri adalah capital gain ditambah dengan dividen yield. Oke, capital gain untuk tahun 2012 yaitu 0,0319 ditambah dengan 0,3188 sama dengan 0,3507. Return untuk tahun 2013 sama dengan 0,0112 ditambah dengan 0,3202 sama dengan 0,3314. Return untuk tahun 2014 sama dengan 0,0278 ditambah dengan 0,3333, hasilnya sama dengan 0,3611. Terus return untuk tahun 2015 yaitu 0,0811 ditambah 0,3297, hasilnya sama dengan 0,4108. Terus return untuk tahun 2016 sama dengan 0,075 ditambah dengan 0,31, hasilnya sama dengan 0,385. Return untuk tahun 2017 sama dengan 0,0186 ditambah dengan 0,3023, hasilnya sama dengan 0,3209. Return untuk tahun 2018 sama dengan 0,0274 ditambah dengan 0,3051, hasilnya sama dengan 0,3325. Oke, di sini kita sudah mendapatkan return dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Terus kita lanjut untuk menghitung relative return. Oke. Rumus dari relative return sama dengan 1 ditambah dengan return. Relative return untuk tahun 2012 sama dengan 1 ditambah 0,3507, hasilnya sama dengan 1,3507. Relative return untuk tahun 2013 sama dengan 1 ditambah 0,3314, hasilnya sama dengan 1,3314. Relative return untuk tahun 2014 sama dengan 1 ditambah 0,3611, hasilnya sama dengan 1,3611. Relative return untuk tahun 2015 sama dengan 1 ditambah 0,4108, hasilnya sama dengan 1,4108. Relative return untuk tahun 2016 sama dengan 1 ditambah 0,385, hasilnya sama dengan 1,385. Relative return untuk tahun 2017 sama dengan 1 ditambah 0,3209, hasilnya sama dengan 1,3209. Dan yang terakhir, relative return untuk tahun 2018 sama dengan 1 ditambah 0,3325, hasilnya sama dengan 1,3325. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.